Oke. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih Bapak sekalian. Boleh tepuk tangan buat Mas Oji. Ya, ada banyak orang di luar sana yang ketika mendengar kata menjual, ada yang meriang. Itu masalahnya. Ada salah satu penyebab sebetulnya mengapa orang takut menjual. Ini sudah saya teliti ya. Apa sih masalahnya mengapa orang takut menjual? Ini salah satunya. Ya, yang pertama mereka alergi, gengsi, malu. Ada orang di luar sana yang ketika menjual tuh, saya malu. Oke, kemudian takut tidak laku, ya kan? Ada lagi takut salah menerangkan. Oh, kayaknya banyak semua, bukan ini dia semua. Kemudian ada lagi apa? Takut barangnya retur, takut dipulangin. Bapak Ibu, saya beritahu, ini adalah semuanya itu sebetulnya alasan. Ada satu mitos, tahu mitos? Mitos itu hal-hal yang menakutkan yang belum tentu benar. Ya, mitos dalam menjual juga ada. Misalnya apa? Menjual itu sulit. Itu mitos loh. Menjadi penjual tuh bukan karir yang elit. Nah, ini yang bahaya nih. Jadi melihat penjual tuh sebelah mata. Ya kan? Kemudian yang membeli berarti banyak duit, yang menjual berarti tidak punya duit. Nah, ini lebih parah lagi. Jadi kesannya tuh kalau menjual itu nggak punya duit. Padahal faktanya justru dia bisa menjual karena punya duit, punya produk yang dijual. Produk kan belinya pakai modal. Nah, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, nah ini sebetulnya mitos. Fakta tentang menjual. Ini yang perlu Bapak Ibu tahu dan ini yang harus ada dalam pikiran Bapak Ibu sekalian. Apa itu? Yang pertama, menjual itu bisnis. Setuju ya? Kemudian yang berikutnya, pintu rezeki terbesar adalah dalam penjualan atau perdagangan. Ini ada hadisnya. Ketika kita menjual, kenapa dikatakan membantu orang lain? Karena ketika orang lain mendapat manfaat dari kita, dari produk yang kita jual, itu sudah membantu orang loh. Menjual berarti membantu orang lain dan diri sendiri untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Diri sendiri dapat untungnya. Makanya kalau yang namanya menjual, Anda tidak boleh jual harga modal, apalagi harga di bawah harga. Itu bukan menjual, itu namanya sok sial. Rugi kan? Nah, untuk itu Anda harus jual harga konsumen, bukan harga distributor. Karena unsurnya adalah harus menguntungkan orang lain dan diri sendiri. Cara menjual yang efektif. Efektif itu sederhana, simpel, tapi oke gitu loh. Yang pertama, saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, harus ada bekalnya. Kemana-mana harus bawa bekal loh. Bekal yang saya sampaikan ini lebih kepada mentalitas. Mentalitas sebagai seorang penjual. Ya kan? Yang pertama, sadarilah bahwa sejak lahir kita sudah pandai menjual. Jadi saya beritahu Anda semuanya yang hadir di sini, Anda itu sejak kecil sampai hari ini naluri menjualnya sudah ada. Naluri menjual sudah ada, tidak perlu diajarkan, udah bisa. Kemudian siapkan mental tidak takut ditolak, ini penting. Bapak Ibu, seluruh pebisnis dari mulai jualan yang kecil-kecil, dari mulai jualan cilok, jualan bakso sampai pebisnis properti sampai pebisnis apapun, itu mereka tidak pernah tidak bersahabat dengan ditolak ini. Mereka sangat bersahabat dengan yang namanya penolakan. Penolakan itu dianggap sarapan pagi. Sering sarapan Bapak Ibu? Tiap hari. Penolakan itu seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, Anda jangan pernah berpikir bisnis selalu lancar. Itu ditolak itu hal yang sangat biasa. Contoh kecil, tukang bakso lewat di gang Anda. Itu dikentongin bunyinya kan, sambil cerita, bakso. Satu gang mungkin ada 50 rumah. Ketika dia nggak ada yang beli, besok lewat satu lagi nggak? Masih lewat tuh, tukang bakso. Ketika Anda mau menjual, pastikan Anda punya rencana yang baik, ya kan? Persiapkan apa saja yang sekiranya diperlukan di dalam rangka melakukan satu penjualan. Ini penting, ya direncanakan dulu, termasuk daftar orang yang mau ditawarin, kita siapkan sampel produk dan lain-lain itu ada di situ. Nah, kemudian action. Rencana doang juga nggak jadi apa-apa, Bu. Baru action seperti itu.
Nah, Bos sekalian, saya akan bicara actionnya, langkah-langkahnya. Sehingga apabila hari ini Bapak Ibu tahu persis langkah-langkahnya, maka penjualan itu begitu mudah. Orang yang belum tahu tentang penjualan, tentang menjual, ketika melihat Anda bisa menjual begitu mudah, dia punya pemikiran, jangan-jangan nih punya penglaris nih. Ya memang penglarisnya apa? Training, Pak. Luar biasa. Apakah Anda ingin tahu langkah-langkahnya? Bapak Ibu, ketika Anda menjual, baik itu menjual secara online ataupun offline, rumus ini masih sangat efektif. Seperti apa? Pertama adalah building trust, yaitu membangun kepercayaan. Kemudian yang kedua adalah building need, membangun kebutuhan. Yang ketiga adalah gap solution, memberikan solusi, baru closing. Ini ibarat batu-batu yang tadi saya ceritakan. Kalau langkahnya benar, ini seperti di atas batu, loncat, baru closing. Yang sering terjadi adalah tidak melalui proses, tahu-tahu closing. Mungkin lebih jelasnya begini, kalau presentasinya lihat Bapak sekalian, jadi lebih lama di sini, 40%. Bapak Ibu, jadi ternyata kita lebih banyak di building trust-nya untuk membangun kepercayaan itu, ini sangat penting karena presentasinya 40%. Setelah itu baru building need, ya, membicarakan atau membangun kebutuhan, ini 30%. Memberikan solusi 20%, closing-nya hanya 10%. Jadi orang closing itu setelah mereka pahami semuanya. Oke, mungkin lebih jelasnya saya akan bahas sedikit. Yang dimaksud dengan building trust adalah membangun kepercayaan. Yang sering saya gunakan dalam training-training saya adalah Anda mengenal dengan prinsip 3D. Masih ingat? Yang sering ikut training saya seharusnya masih ingat loh ini. 3D. Apa itu 3D? D yang pertama, pastikan diri Anda diterima kehadiran Anda. Pertama diterima. D yang kedua adalah disukai. Setelah itu baru D yang ketiga adalah dipercaya. Itu prinsip 3D. Ini bisa digunakan untuk pendekatan apapun. Ya, yang jomblo mau punya cewek juga begini. Yang belum punya istri mau punya istri juga ini boleh dipakai. Yang mau jualan apalagi. Gunakanlah prinsip apa? 3D. D yang pertama diterima. D yang kedua disukai. D yang ketiga dipercaya. Diri Anda itu dulu. Kalau itu sudah terjalin, disukai, diterima, dipercaya, produk apa yang Anda tawarkan pasti dia beli. Supaya Anda disukai oleh orang lain, Anda boleh memuji orang lain. Ketika orang itu dipuji, orang itu akan senang. Dan ketika senang, hatinya bergembira dan dia lebih akrab. Bisa begitu, Bapak sekalian? Memuji dengan merayu beda ya. Kalau memuji apa adanya. Pak, aku susah muji orang karena orangnya nggak ada yang bisa saya puji. Siapa bilang? Kalau dia pakai kerudung, bilang aja kerudungnya bagus ya Bu, warnanya walaupun jelek. Tapi dia akan senang seperti itu. Nah, sekalian ini penting ya. Jadi pastikan Anda disukai, Anda diterima, baru Anda dipercaya. Oke. Setelah itu Anda sudah akrab. Baru langkah yang kedua. Bagaimana cara membangun kebutuhan? Ingat. Manusia itu pasti punya kebutuhan, punya keinginan, punya masalah. Oke, kita ulangi ya, kita sebut sama-sama. Manusia itu punya apa yang pertama? Kebutuhan. Yang kedua? Keinginan. Yang ketiga? Masalah. Itu pasti. Semua manusia punya KKN. Penjual yang baik adalah penjual yang mampu menjadi pendengar yang baik. Jangan kebalik, mentang-mentang Anda punya pengalaman tentang tisu, nyerocos terus tisu. Itu calon konsumen sampai bengong. Begitu ditanya, gimana Bu, mau beli berapa? Nggak ngerti. Itu. Jadi Bapak sekalian, pastikan ketika building need, ketika membangun kebutuhan, Anda cari kebutuhannya apa, keinginannya apa, masalahnya apa. Untuk cari itu, Anda tidak perlu ngorek-ngorek, dengerin aja obrolannya. Kasih solusi, Bapak sekalian. Berikan solusi dengan melakukan presentasi sesuai dengan apa masalah dia dan berikan testimoni. Ketika ada kesaksian ini akan menguatkan penjualan Anda. Ini solusi, kemudian baru langkah terakhir adalah apa? Closing. Jadi closing ini bisa dilakukan manakala sudah dipercaya, sudah tahu masalahnya, sudah memberikan presentasi, baru
closing. 4 tahapan. Pertanyaan membawa jawaban. Iya dong, ditanya pasti jawab. Dan jawaban membawa penjualan. Ini tahapannya. Testimoni bisa membuat penjualan menjadi sesuatu yang mungkin. Makanya Anda kalau mau jual produk laku, pastikan Anda juga pakai. Ya Bu ya, enak kalau udah pakai, ceritanya lebih mudah. Ini rumusnya, lakukanlah closing dengan teknik yang tepat. Tadi kalimatnya pertama, mulai closing dengan membuat pertanyaan. Ini pertanyaan loh. Ibu tentunya ingin tetap sehat dan terlihat lebih muda. Iya kan Bu? Kalau ditanya begini jawabannya apa? Oh pakai iya dong gitu ya? Orang pasti iya dong. 1 dia bilang iya. Bikin pertanyaan yang jawabannya iya 5 kali. Ini adalah hukumnya ketika Anda mau closing. Bikin pertanyaan, kasih presentasinya, kasih testimoni, baru closing. Minimal pertanyaan 5 yang jawabannya apa? Ya. Yang jawabannya ya. Akhirnya dia, ya udah. Oke, sekalian, ini saja dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat menjual. Pokoknya pelan-pelan. Oke, terima kasih. My future, my family.